Ya pemirsa, pemerintah dan pihak swasta terus mendukung sektor UMKM sebagai aktor penting dalam pemulihan perekonomian di Indonesia. Salah satunya ialah dengan mendorong digitalisasi untuk akselerasi pemulihan UMKM di tanah air. Bahkan sektor UMKM berkontribusi sebesar 61,07% atau sekitar 8.573,89 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto di dalam negeri. Lantas, mampukah sektor UMKM kembali bangkit di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi? Berikut pembahasannya kami rangkum di segmen Ekonomi Dalam Canda, Konsumen Belanja UMKM Berjaya. Kenapa akhir-akhir ini banyak UMKM yang go digital ya? Oh, ternyata pemerintah dan swasta terus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah nih sebagai aktor penting dalam perekonomian Indonesia ternyata. Reza Rahardian kali ah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor UMKM berkontribusi sebanyak 61,07% terhadap produk domestik bruto. Makanya banyak banget kan produk Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Makin banyak ekspor, makin banyak cuan nih. Sementara itu, industri makanan dan minuman menjadi salah satu pendorong bangkitnya sektor UMKM dengan berbagai jenis produk yang laku untuk dipasarkan, seperti kopi, teh kopi, ayam geprek, minuman boba, sampai sosis kentang. Aduh, enak banget kan? Tinggal makan doang nih, bisa hasilin jadi duit deh. Indonesia gitu loh. Bahkan sektor UMKM juga bisa menekan angka pengangguran loh, dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 97%. Gak percaya? Gak percaya? Lihat aja tuh kios-kios di ITC. Mbak-mbak atau mas-mas yang jualannya pasti lebih dari satu, sambil teriak-teriak, handphonenya kakak. Maka dari itu, pemerintah akan membantu sektor UMKM nih dalam proses pemulihan ekonomi. Di antaranya, penciptaan Undang-Undang Cipta Kerja, menyiapkan program PEN, kredit usaha rakyat, sama Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tuh, pemerintah mah bahagiain pelaku UMKM. Lah, kamu gak pernah tuh bahagiain aku. Jadi curhat. Udah mau lanjut jualan dulu. Handphonenya kakak. Sibuk banget sih. Bingung gue nih, gue mau jualan, tapi gue bingung apa yang mau dijualin gitu. Aduh, jatuh kan? Tulisannya jatuh gitu. Ada juga kecepatan. Tulisannya jatuh, pelan-pelan scroll ini makanya. Gue pelan-pelan tuh. Lagian ngapain harus bingung sih Pram, kalau jualan zaman sekarang tuh santai aja lagi, semua gadget udah ada ya kan, medianya juga udah ada. Jadi apa aja udah bisa dijual. Sekarang ngapain harus bingung-bingung sana sini. Ya, makanya itu karena gue bingung gue mau jualin apa, karena kan pemerintah sama swasta itu mendukung UMKM sebagai aktor penting dalam perekonomian Indonesia, Bin. Jadi gue bingung, gue pengen berat banget sebagai apa? Sebagai aktor. Ibu kata UMKM tuh eco waste-nya Indonesia, ya kan? Emang bener, UMKM itu pendongkrak perekonomian Indonesia, Bi. Karena kan barang-barang lokal ada di sana dijual. Berarti Indonesia mobil dong didongkrak gitu kan? Enggak dong, itu kalau mogok doang kan dipakai juga dongkrak. Tapi kan Indonesia nggak pernah mogok nih, ekonomi jalan terus. Ini Ya kan? bagus bridging-nya ya. Masa sih? Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bulan Maret nih 2021 jumlah UMKM telah mencapai sebanyak 64,2 juta. Banyak banget. UMKM banyak banget. Itu menandakan kalau orang Indonesia itu pandai berdagang, pandai berjual. Yeah. Nggak cuma barang-barang yang dijual, kadang jual ginjal. Nah, sektor UMKM berkontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Karena bagi orang Indonesia tuh apapun bisa dibisnisin, Din. Yes. Iya kan, lihat keripik dikasih bubuk cabai dan jadi keripik pedas. Pulau sepi dijual. Waduh. Lihat croissant ditutup digeprek sama tempat waffle jadi croffle. Waduh, itu memang idenya Indonesia luar biasa. Pemerintah tuh dorong digitalisasi juga nih. Oh, digital juga? Ya, iya, jadi UMKM tuh bisa diperdagangkan secara digital nih. Ya kan? Si UMKM didukung penuh nih kan secara digitalisasi untuk akselerasi pemulihan UMKM. Bahkan sekitar 62% UMKM tuh menggunakan platform online dalam memasarkan produk. Kayak gue tadi bilang. Ya enggak? Karena kalau
kalau nggak ada digitalisasi atau nggak ada online, UMKM-nya cuma UMKM, usaha maksimal, keuntungannya minimal. Wadah, usaha maksimal. Makanya kalau mau maksimal keuntungannya, beralih ke online karena semua orang sekarang udah serba online, serba digital. Yes. Bahkan sektor UMKM juga bisa menekan angka pengangguran, Bin. Waduh. Dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 97%, tuh bayangin. Sangat diuntungkan ya untuk para yang pengangguran tuh jika ada UMKM bisa dijadikan tenaga kerja karena kan ada stand harus pakai tenaga kerja 2 atau 3 gitu. Bahkan syarat mereka untuk bisa diterima tuh cukup gampang. Cuma satu, teriaknya lantang. Boy, beli, kakak, beli, kakak. Tapi kan Maka itu kalau di online kan nggak harus gitu sih, tapi kan Bang. memang seperti itulah adanya kalau UMKM. iya, Makanya benar. bisa menyerap tenaga kerja tuh banyak. Tapi lo tahu nggak, Bin, produk UMKM apa saja yang sangat berpotensi di Indonesia yang bisa dieksporkan ke berbagai negara? Waduh, apa aja tuh? Nih, gue kasih tahu ya. Tunggu. Nah, ini gue dengerin nih. Nah, salah satunya ialah produk minuman terutama kopi yang merupakan ekspor unggulan Indonesia penghasil devisa negara senilai 1,4 miliar dolar Amerika nih, Bin. Dan bahkan saking banyaknya orang minum kopi sampai menjadi gaya hidup, sampai juga kebanyakan gaya gara-gara minum kopi. Nah, petani Indonesia juga menghasilkan banyak sekali jenis kopi dari Toraja, Flores, Luwak, Arabica sampai kopi temen. Itu yang paling benar kopi temen itu, karena tinggal nyomot doang dari temen tuh paling nikmat, gratis lagi. Bahkan ada 2 jenis kafe berbintang di Indonesia yang menjadi patokan kopi yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Ada namanya Starbucks, itu kopi Star tapi dengan harga yang maksimal, sama kopi Starbucks. Kalau lo sukanya apa, Bin, kopinya? Nah, kalau tadi kan lu bilang untuk bisnis minuman nih ya kan. Tak lengkap rasanya kalau habis minum nggak makan. Oh, terbalik, gue soalnya kidal. Jadi kalau kidal terus terbalik, Pram. Ya kan? Ngomong-ngomong soal makanan nih, karena 60% sektor UMKM tuh bergerak di bidang makanan, Pram. Terutama makanan yang sifatnya gorengan sangat digemari Indonesia nih, ya nggak? Paling legend banget. Tahu nggak? Tahu bulat. Tahu bulat kan identik dengan teriakan-teriakannya kan, yang sound-soundnya yang bikin, aduh males banget sih sebenarnya dengarnya. Tahu bulat asli. Tapi itu salah satu strategi marketing agar kita bisa tertarik nih untuk usaha, ya nggak? Yang kedua, ada makanan ringan, Pram, namanya kue cubit. Gua lihat ada kue cubit, nah dia bikin posternya keren. Kue cubit manja mesra, ya kan? Kan gua tanya sama abangnya, Bang, kok namanya kue cubit manja mesra? Ya habis mas, yang mesra tuh pengennya dicubit-cubit. Diam lo. Selain bisnis makanan tadi goreng-gorengan, sekarang kita juga harus bisnis makanan sehat nih. Tapi hati-hati bisnis makanan sehat. Tahu kenapa? Karena bisa dikejar-kejar sama debt collector. Karena apa? Bisnis makanan sehat tuh nagih. Oh my God. Wih, gimana, Bin? Gak kalah kan UMKM Indonesia? Potensinya gede loh, jangan salah. Nah, iya kan, bener juga kan, Pram. Tapi kira-kira nih, pemerintah ada usahanya nggak sih nih buat bantu UMKM kita biar semakin di depan? Kayak merek motor semakin di Ya, depan. slogan dong, bukan merek dong. Oh iya, Karena merek motor kayak slogan semakin di merek depan. motor. Astagfirullah. Lu ngadi-ngadi namanya kalau meremehkan pemerintah. Pemerintah itu pasti bantu, Bin. Tentu ada dong. Apa? Pertama ialah Undang-Undang Cipta Kerja yang nantinya dapat memudahkan para pelaku UMKM dalam melakukan perizinan yang rumit di tingkat pusat dan daerah tuh. Dimudahkan mereka. Jadi itu fungsinya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, iya, mulai deh. Saya selama ini bingung apa sih isinya Undang-Undang Cipta Kerja. Habis soalnya kemarin tuh diributin banget, ya kan? Jadi intinya adalah perizinan itu akan dipermudah kalau ada orang dalam. Wah, enggak Itu. dong. Semua akan dimudahkan nih oleh Iya pemerintah. dong, kan? itu harus dong. Terus yang kedua tuh ada program PEN, Pram, di mana Apa pemerintah tuh panjangannya, Pen? PEN. A few moments later. 3, 2, 1, stop. Tapi nasional. Iya, bro. Gue baru mau diajak. bilang aja Tolong nggak tahu. dong. Gue tahu PEN itu program ekonomi nasional. Jadi pemerintah tuh udah siapkan sejumlah subsidi dana bantuan bagi para pelaku usaha di sektor UMKM nih.
Jadi nanti ada dana yang diberikan pemerintah nih sama UMKM, tapi tidak secara cuma-cuma. Betul, ya kan? betul. Kurang baik apa pemerintah coba? Mau usaha aja dikasih duit Ya. jajan. Gua aja dulu mau minta duit aja sama orang tua, mesti ngambil kutunya dulu kalau nggak nyari ubannya. Baru dikasih duit jajan. Itu legend Betul, sekali ya. ada Mau cari cuan, Betul. harus bantu-bantu dulu sama, ya kan? Ketika UMKM dibantu sama pemerintah, otomatis hasilnya tuh bisa membantu ekonomi Indonesia juga nih, Pram. Pinter kadang-kadang. Semangat. Nah, terus yang ketiga itu ada kredit usaha rakyat atau KUR yang bisa memperkuat permodalan UMKM dan peningkatan akses pembiayaan dari pemerintah. Oh, berarti ada KUR nih, kredit usaha. Usaha rakyat. Kirain usaha Usah Robin. mancing-mancing tadi kan udah disebut. Oh iya, kredit usaha Karena Robin. balas dendam ya. Terakhir nih, Pram, ada yang namanya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI yang mendorong nasional branding produk lokal unggulan nih untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kira-kira kita jual apa nih yang enak nih? Mumpung jual. ada digital juga nih UMKM. Itu banyak ayam-ayam tuh. Mana jualannya saya itu. Aduh, juga tetangga. Jadi kalau itu gimana kalau kita jual rumah lo nih? Waduh. Mana enak? Oh, nggak apa-apa. Mana enak kan? Kita akan jual rumahnya, Pak. Beres orang. Bin, jangan dong, gue tinggal di mana?